Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1002. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang mengalir ke seluruh langit surga selatan. Mendesis, mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan di area terlarang makam pedang? Saat ini, di alam surga selatan, banyak master, banyak kekuatan, banyak orang terbang satu demi satu, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Area terlarang makam pedang itu adalah salah satu area terlarang teratas di alam surga selatan. Namun pada saat ini, ada aura pedang yang mencapai surga mengalir melalui langit dan bumi dan membentuk pemandangan yang mengerikan. Dan di seluruh alam surga selatan banyak orang berkuasa telah merasakan perubahan abnormal ini. Dan ini seketika mengejutkan semua orang. Pergi, kata King Sui Guhua, ekspresinya berubah dan segera dia bergemuruh. Dia membawa King Sui Silan dan King Sui Siun dan tiba-tiba menghilang ke dalam keluarga King Sui. Scene kemudian berpindah kepada keluarga Juge. Nampak mata Juge Rulong yang tertutup rapat dan napas takdir yang muntah di mulutnya. Kekuatan takdir yang mengerikan itu seperti seekor naga bertahan di tubuh Juge Rulong, bergelombang seperti lautan. Saat ini Juge Rulong tiba-tiba membuka matanya dan dia melihat ke arah pegunungan Tiandang. Itu area terlarang makam pedang. Kata Juge Rulong, dia tiba-tiba berdiri sambil menjepit jarinya. Semua keberuntungan telah berkumpul di makam pedang, kata Juge Rulong. Dia kemudian mengguncang sosoknya. Dia seperti naga purba yang terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia melangkah ke dalam kehampaan dalam satu langkah dan menghilang. Faktanya tidak hanya Juge Rulong dan King Sui Guhua. Pada saat ini, semua ahli teratas di alam surga selatan merasa khawatir. Pada saat ini, di kedalaman langit, dalam ruang dan waktu yang luas, sebuah istana kuno berdiri. Sesosok yang tersembunyi di kedalaman alam semesta tanpa akhir tiba-tiba membuka matanya. Tuan, di istana ini juga banyak pria kuat yang mengangkat kepala mereka dengan gembira. Orang ini ternyata adalah penguasa istana Dewa Bintang. Seorang ahli terkemuka dari zaman kuno. Dia telah tertidur selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang dia akhirnya telah sadar kembali. Di istana Dewa Bintang, banyak master yang bersemangat merasakan kekuatan di kedalaman kehampaan yang tak berujung. Alam surga selatan, apakah ada seseorang yang bertugas di istana bintang dewaku? Kata master kuno itu, dia bergemuruh. Master kuno yang mulia penghancur bintang berada di dekat alam surga selatan. Kata para ahli di istana dewa bintang itu, dia buru-buru berkata, Tuan Huixing adalah tetua baru di istana dewa bintang saya, yang baru saja menerobos ranah yang mulia 100.000 tahun yang lalu. Yang mulia iblis dari ras iblis muncul di lautan pasang surut beberapa hari yang lalu, mengejar dan membunuh seorang jenius manusia, dipenggal oleh keberadaan mengerikan yang muncul di lautan virtual. Yang mulia penghancur bintang dikirim ke laut pasang surut untuk menyelidiki kebenarannya, dan seharusnya dia sekarang berada di dekat alam surga selatan. Kata seorang master, dia menjelaskan kepada master kuno itu. Lautan virtual. Ada sedikit denyutan dalam suara master kuno itu dan dia berkata dengan dingin, Yang mulia iblis itu benar-benar mencari kematiannya sendiri. Tanah lautan virtual juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dia tembus. Mendengar itu semua orang di sana terkejut. Apakah master kuno istana bintang dewa itu mengetahui beberapa petunjuk tentang lautan virtual? Biarkan bintang yang padam segera pergi ke alam surga selatan. Alam surga selatan saat ini akan mengalami perubahan drastis dalam waktu yang dekat. Dan perubahan drastis itu akan terjadi di Papilun Pedang Tongtian, kata master kuno itu. Apa? Perubahan drastis di alam surga selatan? Papilun Pedang Tongtian. Mendengar itu semua orang merubah ekspresinya. Dan beberapa orang bahkan kehilangan suaranya. Mungkinkah itu Papilun Pedang Tongtian di surga kuno? Ya, itu reruntuhan Papilun Pedang Tongtian di surga kuno itu terletak di alam surga selatan. Dan sekarang, sepertinya ada kecenderungan untuk terbuka.
kata master kuno itu. Mendengar itu mata orang lain berkedip. Sebagai anggota tingkat tinggi dari Istana Dewa Bintang, mereka secara alami mengetahui keberadaan Papilun Pedang Tongtian, dan itu adalah kekuatan tingkat atas di zaman kuno. Bahkan itu melampaui Istana Dewa Bintang mereka. Bagi pejabat senior Istana Dewa Bintang, ini juga merupakan kekayaan yang mengejutkan. Kirim pesan kepada pemimpin Istana Dewa Bintang saat ini untuk pergi ke makam pedang, kata master kuno itu. Ketika suaranya jatuh, dia terdiam lagi dan ketenangannya dipulihkan kembali. Scene kemudian berpindah saat ini di Laut Pasang Surut, di atas bintang yang meledak dengan api yang membara. Naga api itu meraung seperti hari kiamat, dan di dalam naga api yang tak berujung ini, duduk di dekat sosok yang menjulang tinggi. Bintang yang tak berujung itu meledak dan kekuatan api yang terbentuk olehnya itu tidak memberi dia bahaya sekecil apapun. Dan orang ini ternyata adalah Yang Mulia Penghancur Bintang. Di tubuhnya bintang-bintang nampak berkelap-kelip. Itu sebenarnya melahap kekuatan bintang yang terbakar di sini. Saat itu tiba-tiba Yang Mulia Penghancur Bintang membuka matanya dan mengeluarkan seorang utusan yang diukir dengan tanda rumit yang tak ada habisnya. Setelah perasaan ilahinya merasakan pesan itu, segera seluruh tubuhnya tiba-tiba berdiri. Alam surga selatan, reruntuhan Papilun Pedang Tongtian, kata Yang Mulia Penghancur Bintang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan seluruh tubuhnya penuh dengan kegembiraan. Tanpa diduga, saya datang ke alam surga selatan dan menemukan hal yang begitu bagus. Hahaha, Tuhan membantu saya jika saya bisa mendapatkan harta karun Papilun Pedang Tongtian dan kembali ke Istana Dewa Bintang. Status Istana Dewa Bintang saya pasti akan meningkat pesat, kata Yang Mulia Penghancur Bintang itu, dan boom, dia kemudian meledak ke dalam bintang. Dan segera seluruh bintang-bintang tiba-tiba meledak. Asal muasal bintang tersebut langsung ditangkap oleh Yang Mulia Penghancur Bintang dan ditelan ke dalam perutnya. Setelah kehilangan asal muasal bintangnya, bintang besar yang semula terbakar ini padam dalam sekejap, berubah menjadi pecahan meteorit di alam semesta. Dan Yang Mulia Penghancur Bintang juga tiba-tiba menghilang dari sana. Pada saat yang sama, Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Jiuyu yang sedang menyelidiki di tempat lain di Lautan Pasang Surut juga bergerak dan terbang langsung menuju ke surga selatan, tepatnya ke pegunungan Tiandang. Scene kemudian berpindah ke alam surga timur. Nampak di sebuah kekosongan yang tak ada habisnya ada gemuruh-gemuruh. Napas itu seperti lautan naik ke langit, dan langit luas di sekitarnya tiba-tiba ditekan oleh kekuatan ini. Nampak sosok seperti Dewa Iblis perlahan keluar dari sana. Setelah bekerja keras sekian lama, kursi ini akhirnya berhasil menerobos ranah Yang Mulia. Hahaha. Suara itu bergema dari suatu sosok. Ini adalah sosok yang dikelilingi aura hitam tak berujung, dan di matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Di tubuhnya terdapat kekuatan kegelapan yang mengerikan, dan kekuatan kegelapan ini sebenarnya menyatu dengan tubuhnya. Apalagi itu dipadukan juga dengan napas aturan surga di tubuhnya. Perlu dipahami bahwa kekuatan kegelapan dan jalan surgawi pada awalnya saling tolak-menolak, karena keduanya berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Akan tetapi pada orang ini, kedua kekuatan tersebut tidak saling tolak-menolak, melainkan membentuk keseimbangan tertentu. Benar saja, melalui kekuatan kegelapan untuk menerobos ranah Yang Mulia. Pada saat terobosan, Anda dapat menyatu dengan surga. Dengan cara ini, kekuatan kursi ini cukup untuk melampaui beberapa ahli Yang Mulia biasa, dan boom, sosok ini tiba-tiba keluar dalam satu langkah. Ternyata sosok ini adalah penguasa Istana Yumimansen, Tuan Istana Yumimansen. Saat ini, terobosan ranah Yang Mulia kursi ini tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahuinya. Ini kebetulan merupakan kesempatan untuk menyatukan seluruh alam surga timur secara rahasia, kata Tuan Istana Yumimansen itu. Ada pelangi ilahi yang muncul di matanya, seolah-olah bintang-bintang di alam semesta dihancurkan bersamanya, meledak dengan semua kekuatan yang ada dalam gulungan itu. Akan tetapi pada saat ini sebuah suara yang luar biasa tiba-tiba menyebar ke telinga Tuan Istana Yumimansen. Mengapa? Tuan Istana Yumimansen itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kemudian melihat ruang kacau tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dari ruang yang kacau itu, nampak sepasang pupil gelap terbuka. Segera di atas langit terdengar suara menderu. Saat pupil gelap ini muncul, langit nampaknya berguncang
Kekuatan mengerikan dari surga menekan secara gila-gilaan. Akan tetapi, itu tidak mampu menekan dua pupil mata gelap itu. Melihat itu, Tuan Istana Yomimansen terkejut. Dia baru saja menerobos ranah yang mulia dan berada dalam masa kepercayaan diri yang tak tertandingi. Akan tetapi, ketika sosok gelap itu muncul, dia dengan jelas merasakan kekuatan kegelapan di tubuhnya nampaknya sangat tertekan. Ditatap oleh mata ini, Tuan Istana Yomimansen benar-benar merasa seperti ditatap oleh kematian dan bahkan jiwanya gemetar. "Anda," kata Tuan Istana Yomimansen, dia terkejut dari orang ini. Tuan Istana Yomimansen merasakan atmosfer iblis yang tak ada habisnya dan menakutkan. "Aku nenek moyang iblis." Suara ini bergemuruh dengan kekuatan penindasan yang menakutkan. Itu langsung menekan Tuan Istana Yomimansen. "Mengapa, Tuan Istana Yomi? Kamu telah menerobos ranah yang mulia. Apakah kamu tidak takut kepada leluhur iblis ini?" Kata suara itu. Ternyata itu adalah leluhur iblis. Kedua mata dingin dari leluhur iblis itu menatap Tuan Istana Yomimansen dengan mengejek. "Saya Yaumi, saya telah melihat Tuan leluhur iblis," kata Tuan Istana Yomimansen itu. Dia terkejut dan buru-buru memberi hormat dan berlutut dengan satu kaki. "Yaumi, jangan lupa, siapa yang membuatmu menerobos ranah yang mulia tanpa kekuatan kegelapanku? Apakah menurutmu kamu bisa menerobos ranah yang mulia hanya dalam 10.000 tahun?" Kata leluhur iblis itu. Dia menus dingin. Namun suaranya seperti sambaran petir dari langit biru. Itu meledak ke dalam pikiran Tuan Istana Yomimansen dan bahkan mengguncang jiwanya. Tuan Istana Yomimansen merasa ngeri dan terkejut. Apakah ini leluhur dari ras iblis neraka? Itu terlalu kuat. Hanya satu napas saja, itu telah membuatnya hampir pingsan. Apakah ini jarak kekuatan antara dia dan penguasa tertinggi surga? "Saya tidak tahu apa yang ingin diperintahkan oleh senior kepada junior," kata Tuan Istana Yomimansen. Dia menundukkan kepalanya, matanya berkedip dan dia berkata dengan sangat hormat, "Saya membutuhkan Anda untuk pergi ke pegunungan Tiandang di alam surga selatan untuk memenangkan situs Papilun Pedang Tongtian untuk leluhur saya, dan juga untuk mencegah hal-hal itu jatuh ke tangan umat manusia. Apakah Anda bisa?" Kata leluhur iblis itu. "Apa reruntuhan Papilun Pedang Tongtian?" kata Tuan Istana Yomimansen. Dia menghirup udara dingin. Karakter seperti dia secara alami telah mendengar tentang Papilun Pedang Tongtian, yang merupakan salah satu kekuatan tertinggi di surga kuno, dan kemudian itu menghilang selama perang manusia dan iblis, dan reruntuhannya terletak di alam surga selatan. Mendesis, ini adalah peluang besar baginya. Generasi muda siap menerima perintah, kata Tuan Istana Yomimansen. Dia berkata, dia bersemangat di dalam hatinya bahwa itu adalah sisa-sisa kekuatan tertinggi umat manusia purba, dan tidak diketahui berapa banyak harta karun yang ada di dalamnya. Begitu dia mendapatkannya, perkembangan masa depannya akan jauh melampaui orang biasa. Ya, kamu setuju. Selain itu, jenius manusia yang dilihat oleh leluhur ini juga harus muncul di dekat alam surga selatan. Siklus sebab dan akibat, reinkarnasi surga, dan bahkan kemunculan Papilun Pedang Tongtian, semuanya berhubungan dengan jenius ini. Ada hubungan tertentu. Jika kamu bisa membunuh jenius muda ini, leluhur iblis ini akan memberimu kekuatan kegelapan dari sumber asal, yang cukup untuk membuat kekuatanmu semakin jauh dan menjadi level tertinggi di antara iblisku, kata leluhur iblis itu. Apa kekuatan kegelapan asal? Kata Tuan Istana Yomimansen. Dia saat ini sangat bersemangat. Bahkan kekuatan kegelapan pun telah menakutkan. Dan akan seberapa kuatkah kekuatan asal dari kekuatan kegelapan? Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Tuanku leluhur iblis, lalu siapakah jenius muda itu? Kata Tuan Istana Yomimansen. Dia bertanya dengan penuh kehati-hatian. Akan tetapi dia juga penuh keraguan. Anda tidak perlu khawatir tentang asal-usul jenius manusia ini. Leluhur ini akan meninggalkan panduan kepada Anda, dan kemudian Anda dapat menemukan orang itu dengan mengikuti panduan tersebut, kata leluhur iblis itu. Dan segera mata gelap itu menatap ke arah Tuan Istana Yomimansen yang kepalanya tertunduk, dan tiba-tiba cahaya hitam tak terlihat tiba-tiba meledak ke arah Tuan Istana Yomimansen. Segera tubuh Tuan Istana Yomimansen terasa dingin dan seluruh tubuhnya tegak. Terjadi kengerian besar antara hidup dan mati. Dia memandang cahaya hitam itu dengan ngeri, seperti hantu yang terlihat mencoba masuk ke dalam tubuhnya, langsung membuatnya terkejut.
dia gemetar dan mau tidak mau mundur. Namun di bawah aura leluhur iblis ini, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya hitam itu langsung tenggelam ke dalam tubuhnya dan kemudian menghilang. Ini, kata Tuan Isnani Manson, dia ketakutan. Apa yang ditinggalkan oleh leluhur iblis neraka ini di tubuhnya? Tidak apa-apa, ini adalah kekuatan penuntun yang ditinggalkan leluhur di tubuhmu. Dengan kekuatan penuntun ini, Anda dapat melihat posisi jenius dari ras manusia itu. Selain itu, hal ini, jika kamu menemui bahaya, aku akan melindungimu sesekali. Sekarang pergilah, selesaikan misi dari leluhur, dan kamu akan mendapatkan kemuliaan tertinggi. Setelah suara itu jatuh dan boom, raungan gemuruh itu bergema dan pada akhirnya, mata gelap dari leluhur iblis itu tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Penglihatan mengerikan di langit itu pun telah lenyap. Tuan Istana Yumi Mansen itu segera berdiri. Dia menghela napas dalam dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Nenek moyang iblis jurang itu langsung melintasi kehampaan alam semesta tanpa batas dan datang ke sini dari tanah ras iblis. Metode ini, bahkan jika dia menerobos ranah yang mulia, dia tidak berani membayangkannya. Meskipun dia telah berkolusi dengan ras iblis, namun dia bahkan tidak berpikir untuk menjadi bawahan dan budak dari ras iblis. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur iblis abisal itu benar-benar mengikutinya dan meninggalkan pemandu di tubuhnya. Memikirkan aliran hitam yang masuk ke tubuhnya sebelumnya, hati Tuan Istana Yumi Mansen itu muram, matanya galak, dan segera kekuatan ranah yang mulianya yang menakutkan segera melonjak dan beredar di tubuhnya, mencoba menemukan lokasi aliran hitam itu. Namun setelah sekian lama mencarinya, dia tidak mendapat hasil sama sekali. Dia putus asa, mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan hasil sedikit pun jika dia mencarinya. Karena kekuatan leluhur iblis itu berada di luar imajinasinya. Pergi ke alam surga selatan, kata Tuan Istana Yumi Mansen dan boom. Tuan Istana Yumi Mansen langsung melangkah keluar. Dia melangkah ke dalam kehampaan dalam sekejap dan dengan cepat menyapu menuju ke arah alam surga selatan. Hati Tuan Istana Yumi Mansen sangat bersemangat. Warisan Papilun Pedang Tongtian adalah ras manusia teratas yang tidak kalah dengan iblis di dunia kuno. Jika dia bisa mendapatkan harta karun Papilun Pedang Tongtian di masa depan, dia mungkin akan bisa menjadi penguasa tertinggi. Scene kemudian berpindah. Saat ini Qin Chen tidak menyadari bahwa setelah peningkatan aturan pedangnya dan resonansi kanon pedang tanpa nama juga kartu pedang di tubuhnya, itu akan menyebabkan pergerakan di makam pedang yang tidak normal dan juga langsung menyebabkan banyak master di seluruh alam surga menatapnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.